Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Jadi di sini Bapak memegang pelajaran seni budaya ya. Pelajaran seni budaya. Ini lihat aja dulu di. Oke, sebelum kita lanjut ke materi dan sebelum kita melanjutkan pembelajaran agar lebih barokahnya kegiatan belajar kita pada hari ini, marilah kita sama-sama buka dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk lebih barokahnya, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalliya wa tusallima ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa antu ambirana natal watari wa natal banati bi kuru'ihima ilayya umiddin wa antang surana wa taftaha alaina wa tarzuqna wa tahfazna wa taghfir lana wa li jami'il muslimin ya Allah ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta Allahumma allimna ma jahilna wa zakirna ma nasina wa fahimna ma la nafhamu wa zidna ilma wa alhikna bis solihin Allahumma astur aiba sayyi anni wa la tuzhib barwata ilmihi minni al-kasrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidna ilma warzuqna fahma al-fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Oke. Siapa yang tidak suka menggambar di sini? Hah? Semua suka menggambar berarti ya? Oke. Ya, enggak apa-apa kita bisa atau tidak asalkan kita suka ya. Oke, menggambar flora dan fauna dan alam benda. Menggambar flora, fauna dan alam benda. Oke. Ya, ini ya secara garis besar. Oke. Ada yang tahu apa itu flora? Flora. Ya. Apa flora? Tumbuhan ya. Apa namanya? Pokoknya semua yang menyangkut tumbuh-tumbuhan itu adalah flora. Tumbuhan ya. Kalau fauna? Fauna ya, hewan. Hewan.
Alam benda. Nah, pokoknya alam semua yang ada di alam ini, yang ada di bumi, benda berupa kayak laptop, buku dan lain sebagainya itu adalah benda. Alam seperti pemandangan, ya, gunung-gunung, sawah-sawah dan lain sebagainya, ya, seperti itu. Oke. Nah, di sini ada kata menggambar. Nah, menggambar. Ada yang tahu apa itu menggambar? Ada yang tahu menggambar? Ya. Mungkin ada di buku, bisa dilihat. Nah, menggambar. Oke. Kita ke halaman berapa nih? Halaman 5 ya. Pengertian menggambar. Coba siapa yang mau baca? Ini satu halaman. Silakan. Siapa? Bulan. Ya, silakan. Dari A. Sampai diri. Boleh. Silakan. Baca, Pak. Pengertian menggambar. Gambar merupakan bahasa yang universal dan dikenal jauh sebelum manusia mengenal tulisan. Gambar sudah dikenal masyarakat sejak zaman purba. Pada saat itu, gambar sering dihubungkan dengan aktivitas manusia dan roh leluhur yang dianggap memberi keberkahan dan perlindungan. Bagi manusia purba, gambar tidak sekedar sebagai alat komunikasi untuk roh leluhur saja, tetapi juga memberikan kekuatan dan motivasi untuk dapat bertahan hidup. Oke, cukup. Silakan siapa lagi yang mau lanjutkan? Nadia. Ayo Nadia. Sudah bawa. Menggambar tidak hanya melibatkan aktivitas fisik semata, tetapi juga mental. Aktivitas fisik berhubungan dengan keterampilan menggunakan peralatan penggambar, sedangkan mental berhubungan dengan rasa, karsa, dan daya cipta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia dalam melakukan aktivitas menggambar memerlukan media, alat, serta bahan yang senantiasa berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Jika pada zaman purba manusia menggambar dengan menggunakan bahan yang tersedia di alam, maka pada zaman sekarang peralatan menggambar telah diproduksi oleh pabrik sebagai komoditas ekonomi. Manusia melalui menggambar dapat menyampaikan gagasan, ide, serta simbol sebagai salah satu bentuk ekspresi. Jadi menggambar merupakan salah satu saran untuk mengekspresikan diri. Ya, sudah ya. Ini gambar merupakan bahasa yang universal dan dikenal jauh sebelum manusia mengenal tulisan. Nah, dan di sini ada di terakhir, menggambar merupakan salah satu sarana untuk mengekspresikan diri. Nah, oke, misalkan di sini secara umum pengertian menggambar adalah kegiatan menorehkan pensil ataupun pewarna di atas media apa? Media kertas, ya. Media kertas misalnya seperti ini. Kita menggambar di media kertas, menorehkan pensil atau membentuk pola-pola, garis-garis dan lain sebagainya, titik, dan dari titik ke garis terus membentuk pola dan lain sebagainya, ya. Nah, terus sedangkan pengertian secara khusus menggambar adalah kegiatan-kegiatan membentuk imaji dengan menggunakan banyak pilihan teknik dan alat dengan membuat tanda-tanda tertentu di atas permukaan media dengan mengolah goresan dari alat gambar. Nah, itu. Dan gambar merupakan karya seni rupa dua dimensi yang berfungsi untuk menerangkan ataupun menjelaskan sesuatu. Nah, gambar bisa dipakai untuk menjelaskan sesuatu, misalnya seperti simbol-simbol atau apalah itu sebagainya.
kita ke D, objek menggambar. Oke. Nah, di sini menggambar tidak hanya mengandalkan imajinasi ya, tetapi juga terkadang memerlukan objek. Ya, objek. Apa itu objek? Objek. Nah, apa yang kita tujukan itu ya? Objek. Misalnya objek kita adalah laptop. Ini yang mau kita gambar. Laptop jadi objek kita, atau apa misalnya penghapus bisa kita gambar. Nah, HP ya seperti itu, HP bisa. Itu yang menjadi objek kita. Ada yang kita lihat, apa namanya, sesuatu yang kita lihat itu adalah objek ya, bisa kita gambar. Nah, nanti oke. Di sini kita lanjutkan ke B, objek menggambar. Menggambar tidak hanya mengandalkan imajinasi, tetapi juga terkadang memerlukan objek. Alam semesta ini merupakan objek yang tidak akan pernah habis atau tidak terbatas. Semuanya yang kita lihat itu bisa kita gambar. Semuanya alam yang ada di sini itu adalah semuanya objek, bisa kita gambar ya. Objek apa seperti yang ada di sini, alam benda ya. Menggambar flora, fauna dan alam benda. Flora, tumbuh-tumbuhan bisa kita gambar. Dan fauna, misalnya hewan-hewan apa seperti kura-kura, seperti macan dan lain sebagainya bisa kita gambar. Apa yang kita lihat bisa kita gambar. Dan alam benda banyak sekali ya yang bisa kita gambar. Terus selanjutnya, oke, di sini ada komposisi. C, komposisi. Komposisi dalam menggambar dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu simetris dan asimetris. Nah, kalau teori bisa kita baca di buku ya, bisa kita baca di buku. Misalnya ini contoh untuk yang simetris. Yang simetris, misalnya kita membuat sebuah botol. Ya, misalnya seperti contoh yang ada pada buku, misalnya kan, yang simetris itu komposisi simetris menunjukkan bahwa objek di bagian kanan bidang dan di kiri bidang itu sama atau mirip dengan objek bagian kiri gambar itu. Pokoknya kiri kanannya sama ya, misalnya contohnya sama seperti yang ada pada buku ya. Ayo, karena buku kita terbatas. Nah, ini contoh yang simetris. Sisi bagian kiri dan kanannya itu sama, rata dia ya. Bisa dilihat? Bisa dilihat? Oke, nanti ngomong ya. Oke, diperhatikan dulu. Nah, ini yang simetris. Kalau yang asimetris seperti ini dia. Di sebelah kirinya dia agak gelap dan di sebelah kanannya dia agak terang. Nah. Gimana? Ada yang ditanyakan tentang materi gaya komposisi atau dari awal? Langsung saja kita ke teknik menggambar. Oke, selanjutnya mau langsung praktik menggambar atau gimana? Oke, nggak apa-apa, bisa pakai pulpen, bisa pakai nggak apa-apa. Pulpen. Oke, yang tidak punya nih, saya punya kertas. Menggambar flora, fauna dan alam benda. Ya, sebelum sebelum kita mulai menggambar, saya kasih tahu teknik-teknik dikit tentang menggambar ya.
biar gambaran kita bagus sedikit, rapi, dan tidak ada coret-coretan yang tidak kita inginkan. Jadi pertama-tama itu kita harus membuat sketsa ya, garis-garis tipis gitu, garis-garis tipis. Intinya pertama-tama itu menggambar itu harus ada sketsanya dulu ya sebelum ditebelin. Ya harus garis tipis-tipis dulu, jangan langsung tebel gitu. Ya, ayo boleh silakan langsung dimulai. Mau gambar apa? Boleh lihat objek. Boleh lihat gambar dan lain sebagainya. Ya.